Jadi dulu saya di kader, sekarang jadi ketua. Gitu. Siap. Jadi gitu. Kalau bahasa kasarnya dulu nyindilan saya pimpinan. Iya. Tinggal itu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kembali kepada teman-teman semua dari pelajar Muhammadiyah Surakarta maupun di Taman Muhammadiyah. Oke, kembali lagi kepada saya saya Ruzain dari bidang PIP Kota Surakarta, IPM Kota Surakarta. Nah, ini kita kembali lagi Ocehan Didaya. Nah, kalau kemarin kita kan Ocehan Didaya bersama Mas Hasan ya. Kita sharing-sharing sama Mas Hasan yang dulu mantan ketua yang kali ini udah lengser. Lah, setelah yang menggantikan yang tergantikan Hasan kan ada di samping saya Mas Ilham. Nah, mungkin nanti kita bisa perkenalan sama Mas Ilham. Jadi di video di podcast kali ini kita mau sharing-sharing sama Mas Ilham. Jadi Mas Ilham selaku ketua umum dia Mas Ilham. Nah, baru aja ini. Baru hangat juga. Baru kemarin pelantikan dia Mas Ilham. Nah, kita nanti bisa kepo-kepo bagaimana kedepannya IPM Solo, bagaimana nanti perkenalan Mas Ilham kok bisa menjadi ketum. Waduh, berat nih Mas. Terus nanti ya pokoknya banyak lah. Dan ini sudah ada masukan pesan Mas dari teman-teman banyak sekali nih. Mungkin dari seluruh Indonesia ini. Oh, mantap dari Merauke ada, Kalimantan ada. Papua ada. Mantap ini. Ini memang IPM Solo josenan Mas. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Dari pertama ini saya perkenalan dulu Mas Ilham. Nama panjangnya Mas? Ilham Widya Pasya. Ilham Widya Pasya teman-teman. Kalau mau teman-teman kemungkinan minat sama Mas Ilham bisa baca saya. dulu di SMA Muhammadiyah 3. Dulu ikut di IPM enggak Mas? Iya, di ranting dulu. Tuh, di ranting juga ikut. Karena Solo enggak ada cabang, hanya langsung ke daerah gitu Mas. Nah, karena Solo itu kan istimewa ya sebenarnya. Wah. Kecil. Jadi cabangnya nggak ada, jadi langsung lompat ke daerah. Jadi kita kalau lihat IPM Solo itu banyak, yang SMP itu banyak. Iya Mas. Kecil-kecil itu banyak. Imut-imut juga ada. Iya. Kecil tapi hebat. Iya. Nah, dulu di ranting apa Mas amanatnya? Jadi ini juga bahas perjalanan saya di IPM khususnya. Agak sedikit sedikit terkesan dan juga agak lika-likunya juga dinamikanya cukup berat. Nah, saya karena memang berawal dari ranting sampai menuju daerah ini. Jadi sedikit sharing aja perjalanan saya di IPM selama kurang lebih dari awal kelas 1 SMA sampai ini kuliah semester 2. Jadi udah kurang lebih 4 tahun. Nah, itu. 4 tahun. Jadi sebelum saya di SMA Muhammadiyah 3, dulu saya di SMA Muhammadiyah 3. Nah, saya sebelumnya pas SMP itu enggak kebayang mau ke SMA Muhammadiyah. Karena SMP mana? Negeri ya? SMP negeri. Oh, SMP SD, negeri. SMP itu saya semua negeri. SD SMP, baru SMA ya? Nah. Oke. Terus juga yang SMP itu kan agak sedikit unik menurut saya perjalanan pendidikan saya. Karena dari kecil itu saya selalu berlalang buana. Waduh. Pindah-pindah gitu. Dari kecil. Siap. Jadi saya kelahiran Sragen. Sebenarnya saya kelahiran Sragen. Keluarga saya berada di Karanganyar. Nah, sekarang saya domisilinya di Solo. Di Solo. Jadi agak unik ini. Jadi kelahiran Sragen. Terus keluarga di Karanganyar tapi tinggalnya di Solo. Hijrah di Solo. Nah, hijrah di Solo itu lagi. Nah, terus juga saya SD itu enggak semata-mata di Solo. Nah, di mana? Di Karanganyar dulu. Terus? Nah, itu namanya SD Malanggateng 3 itu namanya. Itu saya di situ malah di Serang dulu. Serang? Saya pernah di Serang itu SD. Jauh kan? Karena ya mengikuti orang tua. Oh gitu. Terus saya di Serang itu kelas 1 SD. Nah, setelah itu entah kenapa disuruh pindah lagi ke Karanganyar. Jadi kelas 2 di SD Malanggateng 3 tadi itu. Terus sampai kelas 4 pindah lagi. Pindah lagi. Di mana?
Nah, baru ke Solo. SD? Nah, SD di SD Pro Prajan 2, Jebres itu. Oh, dekat anu berarti. Dekat kos. Dekat Oh. itu. Dekat yang saya sekarang tinggal itu. Nah, terus kemudian setelah lulus SD, saya lanjut ke SMP di Solo juga. Di mana? Di SMP Negeri 14 Surakarta. Oh, Dekat apa namanya? dekat itu. Pasar Ledok Sari itu. Jebres itu? Jebres iya, juga. Siap. Nah, terus tapi setelah kan sebelumnya di SD, SMP kan saya sama keluarga kan masih apa namanya masih ngontrak, belum punya rumah tetap. Itu di Solo nih ya? Pindah-pindah. Pas saya naik kelas 2 dapat warisan dari mbah saya yang kakung itu ada sekitar ya adalah tanah itu terus dibangun sama orang tua saya, jadi saya suruh pindah juga ke Karanganyar. Oh. Nah, otomatis sekolah saya juga pindah karena transportnya jauh. SMP masa mau naik motor, saya belum berani kalau jauh seperti jauh itu. ya dari Karanganyar ke SMP pas-pasan jauh ya? Terus Mau 45 menitan lah. Nah, agak lama. Terus itu di situ juga kan apa namanya di SMP Negeri 2 Pak Kramat saya pindah itu di situ. Terus dulu pandangan saya nggak mau ke SMA. Saya mau ke SMK karena kebanyakan keluarga saya, saudara-saudara saya itu SMK. SMK. Ada yang multimedia, kemudian ada di Buka. Kalau SMK juga. Mau jurusan mana? Nah, saya juga mau ambil multimedia juga dulu. Melihat di mana, Mas? Saya dulu pengennya di SMK 2. SMK 2. Itu tapi ya udah, terima di SMA 3. Enggak, udah nyoba? Enggak sih, karena di pertengahan mau akhir apa namanya ujian kelas 3 itu saya memikirkan kembali tentang pertimbangan nanti kalau saya ke SMA itu nanti prospek nanti saya masa depannya itu bagaimana. Terus juga akhirnya juga ya dari keluarga, dari terutama bapak saya itu usul. Disuruh ke SMA Madya 3 Jebres. Kebetulan juga keluarga dari bapak saya juga kenal dekat. Keluarga saya juga ada yang di sekeliling apa namanya wilayah di dekat SMA Madya 3. Pikir orang tua saya karena di situ biar ada kalau ada yang jaga. Ada yang jaga kalau ada apa-apa biar ke situ dulu. Kan agak jauh ke Karanganyar kan gitu. Nah, terus itu ya udah saya minawatona sama orang tua saya daftar itu dan alhamdulillah terus terima di situ. Nah, terus kok bisa tertarik ke IPM? Tertarik ke IPM. Sebenarnya pas di SMP itu saya ingin ikut organisasi yang namanya OSIS itu ya, kalau di negeri. Ikut dulu saya. Nah, di situ problemnya. Salah satu pemicu saya ikut di IPM. Karena saya mau ikut dulu di OSIS itu agak bimbang, masih ragu. Karena apa? Banyak sekali kan kalau di negeri kan muridnya kan banyak. Ya, Muhammadiyah juga banyak, tapi kan beda. Nah, kuantitasnya. Nah, itu saya jujur dulu agak nervous sama grogi kalau di banyak ngomong di depan banyak orang itu bener Mas, bener. Karena belum terbiasa. Udah saya nggak jadi. Terus kalau di Muhammadiyah kan beda. Pun juga untuk kultur dari IPM kan juga beda. Nah, saya coba mendaftarkan diri, terus melewati beberapa proses seleksi, kemudian wawancara di IPM itu. Di IPM Ranting SMA Madya 3 itu. Terus waktu-waktu terimalah saya. Dulu saya di bidang perkaderan malah. Itu pertama. Di bidang anggota perkaderan. Sama kepemimpinannya siapa, Mas? Itu namanya sama Mbak Cici kalau nggak salah. Mbak Cici. Itu pas ketuanya. Cewek. Terus setelah itu di Ranting pun juga dulu saya agak nggak aktif. Kenapa? Kelihatan karena jenuh. Kegiatan ya cuma gitu itu. Kalau nggak disuruh guru ya nggak ada acara. Nggak ada. Terus juga sadar teman-teman yang lain pun untuk gairah untuk ber-IPM itu masih kurang. Jadi saya juga ikut-ikutan sama teman-teman yang lain. Akhirnya ikut teman. Ke teman-teman. Tapi di akhir-akhir pas jabatannya Mbak Cici itu, saya agak terobsesi kok
Ini. Jadi saya ikut apa namanya pertama ikut kegiatan di PM Ranting itu SMA Muda 3 kok beda rasanya. Ada sesuatu yang menarik apa ya? Waduh. Menarik hati saya untuk selalu mengikuti kegiatan IPM itu. Jadi di akhir-akhir mas saya semangat. Di akhir-akhir malah. Mas saya semangatnya di akhir-akhir. Terus pada saat tibanya waktu pergantian kepemimpinan, nah di situ ada dalam forum yang kelas 2 itu yang senior sama pembinanya. Pembina itu merumuskan apa musyawarah calon ketua selanjutnya. Oh gitu. Pas jenengan kelas 1. Oh, saya pas kelas 1, Terus? Dan dengar katanya saya juga mau dicalonkan. Karena itu tadi agak aktif yang di akhir-akhir. Wah, saya kaget juga. Saya nggak tahu apa-apa di PM kok langsung jadi ketum. Itu. Terus ternyata besoknya itu langsung ada pengumuman bahasanya ada kandidat ada 4 kandidat dari itu apa namanya Ranting IPM SMA Muda 3 ada 4. Yang pertama itu saya, yang kedua itu namanya teman saya Wahyu. Terus yang ketiga perempuan, jadi 2 laki-laki 2 perempuan namanya Nova dan siapa namanya lupa, Mutiara. Nah itu. Dan itu semua satu kelas. Satu kelas semua. Satu kelas semua itu. Emang kebanyakan ikut IPM kelasnya berapa? Dulu saya kelas IPA dan kebanyakan dari IPA sih. Oh gitu. Benar-benar. Itu. Terus waktu-waktu sampai hari H pemilihan dan pas proses pemilihan juga saya juga ada di situ dan teman-teman saya yang cari kandidat itu mengikuti proses penghitungan suara dan pada akhirnya saya yang kepilih paling banyak yang dapat suara. Oh, voting ya? Voting, pakai voting, belum musyawarah. Iya, masih ranting. Jadi saya mendapatkan apa namanya separuh lebih suara dari seluruh siswa SMA Muda 3 Surakarta. Waduh, mantap. Malahan itu saya juga ada amanah lagi, ada satu amanah yang berat ini ya saya gitu. Bener. Karena dulu saya kan masih belum tahu apa-apa. Nah itu tiba-tiba langsung jadi ketua. Jadi ketua umum. Tapi enggak bingung atau gimana. Nah, ada hubungan sedikit. Oh iya. Tapi masih saya belajar dan juga ternyata masih ada hierarkinya. Di IPM. Ternyata enggak cuma ada di Ranting tok, di sekolahan ternyata IPM. Nah, itu salah satu juga pemicu saya pengen aktif di IPM juga. Ternyata ada tingkatannya juga. Ternyata ada juga cabang. Setelah mendalami ternyata ada. Ada cabang, ada daerah, sampai wilayah dan sampai pimpinan pusat se-Indonesia. Itu luar biasa. Nah itu. Terus pada saat periode pimpinan saya pas di Ranting SMA Muda 3, saya agak bingung juga. Terus pertama kali juga ikut di kegiatan PD PM Solo itu, saya masih teringat itu baru dilantik itu setelah apa namanya hari Senin dilantik, hari Jumatnya itu langsung suruh ikut kegiatan PD. Apa ini? Musda. Oh musda, pergantian. Langsung ikut itu. Jadi di musdanya Mbak Kol kalau nggak salah. Mbak Kol mau ganti Mas Hasan. Musdanya ke 25 itu disimpan, masih ingat itu saya 3 hari. Oh disimpan. Oh iya benar-benar. 3 hari itu. Wah. Aku gak tahu ini suruh ngapain, musda 3 hari ngapain, tuh ada rapat pleno ngapain, musda ini apa semua. Nah, jadi berapa orang dulu yang ikut musda? Ada 3 orang dulu. Ikut semua berarti? Ikut semua. Oh mantap. Itu ada temennya ya? Terus di situ juga ada pengalaman baru juga, tambah temen, relasi, bisa sharing-sharing juga. Ya, bener, ya. Itu juga di situ juga ada apa namanya IPM selain di SMA Muda 3. Ada MUI, SMK 1, 2, 3, 4, Pakim, SMP. Nah, itu belajar banyak di situ. Dan yang saya kagumi itu pas di Musda, masih SMP pun itu udah berani ngomong. Nah, saya pada saat itu masih agak takut. Takut. Nah, itu. Maka dari itu sejak saat itu saya ingin lagi mendalami, mengasah
pribadi saya lebih menekuni di IPM. Nah, jadi saya sejak itu juga ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Waduh. Nah, kan tadi yang dibilang sama Mang Ruzen kan tadi di Solo kan nggak ada cabang, Nggak jadi ada langsung cabang. ke daerah. Langsung lanjut Jadi ke saya daerah. juga meniat langsung ke daerah. Nah, terus lambat laun kepemimpinan saya di di ranting SMA Muda 3, alhamdulillah sudah merealisasikan program kerja 6 kalau nggak 7 nggak salah. Oh, 6 sama 7. Dan dulu itu lumayan banyak ya Mas ya? Dan itu saya rasa paling banyak Daripada periode daripada sebelumnya. sebelumnya. Waduh. Saya paling banyak. Benar. Ada TM1 itu 2 kali. Malah nanti ranting saya itu 2 kali. Ada sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Adanya mana LDK. Oh, LDK. Terus ada pengajian akbar, undang Ustadz Bulan Sodik yang dulu mengundang saya. Ya di Monri itu. Terus ada lomba 17-an, kolab sama PPL itu. Terus juga ada kelas meeting. Terus kelas meeting. Apalagi ya? Saya agak lupa sih. Baksos. Baksos juga ke di bangjo itu. Sama di depan sekolah itu. Bagi takjil juga di pas Ramadan itu. Gitu. Nah, terus kan pas saya jabat otomatis kan kalau di PD kan surat menyurat kan otomatis saya langsung tahu. Nah, pada saat itu PD itu menyelenggarakan namanya TM1, Taruna Melayu 1. Oh, itu. Nah, syarat untuk melanjutkan ke PD kan harus TM1 dan TM2. Nah, itu. Ya udah saya berniat itu. Tapi posisi saya itu pas kelas 2, ketum. Kelas 2, kelas 11. Dan pembina saya katanya udah yang kelas 1 aja. Kelas 7. Kok dulu nggak ikut pas kelas 1? Nah, kelas 1 itu yang lain, yang teman saya. Bukan saya, kan aku kan belum tahu. Enggak terlalu aktif. Berarti sebelum pas aktif aktif. Nah, itu. Terus dan itu kan dibiayai sama sekolah atau kalau yang delegasi. Nah, saya memutuskan tetap ikut dan pakai uang pribadi saya sendiri. Jadi enggak pakai? Enggak pakai. Karena pelatih saat itu pakai uang pribadi saya sendiri. Berarti bukan delegasi? Bukan. Saya pribadi sama pribadi saya sendiri ikut TM1. Jadi kalau yang delegasi siapa? Adik kelas 3 itu. Jadi 3 adik kelas saya itu delegasi dari sekolah saya enggak. 3 orang adik kelas dari itu adik kelas itu dibiayai sekolah saya enggak. Tapi tetap saya niat saya ikut karena itu ingin lanjut ke PD itu toh. Terus setelah itu udah selesai TM1, terus TM2 lagi saya juga ikut. Tapi beda, kalau TM2 udah ada tertera nama, jadi saya ikut delegasi dari sekolah. Dari sekolah? Itu. Terus nah setelah TM2 kan jadi kader, PD. Saya juga beberapa mengikuti kegiatan PD, ada pengajian, portasi itu. Nah, juga ikut. Nah, pengalaman baru juga di pas masa portasi, pas jadi kader PD IPM Solo itu. Nah, saya di situ diajak untuk mengisi materi-materi di ranting-ranting IPM Solo, Surakarta. Ngisi-ngisi portasi itu. Nah, itu kan melatih mental banget itu. Benar. Banyak sekali anak-anak di depan kita menyampaikan materi keIPM-an. Nah, itu merupakan pengalaman yang saya sangat awal juga. Dan juga ya sedikit terkesan lah karena di situ saya terlatih mental saya. Benar. Omongan di depan banyak orang itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian setelah jadi kader, pas masa Konpida, ada namanya konferensi pimpinan daerah IPM Solo itu. Di SMP Mada 8. Nah, di SMP Mada 8. Nah, itu kan pas masanya pengemplotan kader-kader ke masuk ke bidang. Kader-kader yang baru. Bidang. Seperti saya. Sama kita angkatan. Sama angkatan bener. Nah, terus di situ pas akhir di Konpida ada satu sesi buat kader-kader memilih bidang. Nah, itu. Terus pada saat posisi saya itu
dipilih berapa bidang ya lupa. Oke, berarti Ada 3 salah. banyak yang bilang tuh. Ada 3. Tak kenapa kok saya milih, Iya. saya nggak tahu. Apa? Nah, jadi saya dipilih 3 bidang pada Hmm. itu. Ada organisasi kalau nggak salah, terus perkaderan, sama advokasi kalau nggak salah itu. Oh, advokasi. Kalau nggak salah itu. Terus Terus saya akhirnya akhirnya pilih saya milih perkaderan. perkaderan ya? Sampai musda kemarin. Sampai musda kemarin karena di perkaderan itu saya pengen, alasan saya itu apa ya? Mencoba. Enggak ya, satu mencoba dan pengen mencetak kader-kader Waduh. selanjutnya buat penerusnya Benar-benar. gitu. Nah, jadi itu apa namanya, sedikit perjalanan saya dari ranting Sampai ke daerah. sampai ke daerah itu. Gitu, Mas. Ini kan jenengan kuliah gitu, Mas ya? Ah, Ngomong kuliah di mana nih, Mas? Saya kuliah di Unisri, alhamdulillah. Universitas? Universitas Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Bagian Solo Utara itu. Solo Utara, dekat rumah berarti? Nggak Ya, jauh? nggak terlalu jauh, 10 menit kan nggak 10 salah. menit ya? Itu, Mas. Ngejalan kader Muhammadiyah ya? Kenapa kok nggak nyoba ke UMS atau... Oh, masalah itu. Iya, bener. Jadi saya salah satu apa namanya, nggak prinsip sih, saya salah satu motivasi saya ikut IPM ya salah satu itu tadi, karena banyak lulusan dari SMA 3 itu yang dapat beasiswa di UMS. kader, di UMS itu yang atas saya pas itu namanya Mbak Eka itu dapat. Mbak Mas Beni juga. Mbak Eka terus Mas Beni. Nah itu saya termotivasi itu. Terus pada saat kelas 3 saya coba itu dan agak apa ya namanya, agak D5 juga di situ saya. Padahal apa namanya, kader sendiri ya, kader sendiri. Tapi kok kenapa kok belum dipermudah jalannya untuk dapat di beasiswa, padahal udah kesana sini tapi tidak bisa diupayakan. Nah, terus ada masanya pas saya pas IPM PDIPM Solo ini ada acara foto KTA keranting-ranting itu. Ya. Nah, pas saya di apa namanya, Gimana? di SMA 3, pas jadwal di SMA 3, nah saya ketemu pembina saya. Nah, pembina saya itu salah satu istilahnya mentor saya, namanya Ustadz Abbas. Oke, Kalau Ustadz saya Abbas. sendiri manggilnya Pak Abbas, kalau murid-muridnya itu namanya manggilnya Pak Ustadz Abbas. Beliau tinggalnya di Klaten itu. Nah, saya di ranting juga banyak dapat masukan motivasi dari beliau. Sampai sekarang ini salah satu guru. Yang mentor selalu nih, motivasi ya, mantap. jadi luar biasa beliau. Nah, terus saya dibilangin gini, saya kan beliau kan juga ada apa ya, kelebihan lah sedikit. Dia itu pas ketemu saya, tenang le, aku mudeng mumet rong duwe rong entuk kuliah to le. Iya Pak, wis kowe pokoke tawakal, serah diri sama Allah, wis mesti Gusti Allah Ya, nek dalan sing apik, usahamu ora bakal menyatakan hasil. Nah, Iya, itu siap. Nah, terus saya mencoba daftar di Unisri. Bidik misi juga. Lewat jalur bidik misi kan saya juga dapat beasiswa bidik misi itu. Nah, terus akhirnya ternyata bener, alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi di Unisri. Saya di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi di PTI. PTI itu. Ini Mas, ada tanya lagi nih. Untuk Mas Ilham bagaimana rasanya menjadi ketua? Oh, ketum. Iya. Gimana ya? Sulit nih ngomongnya ya. Ya, gimana ya? Agak antara senang dan juga sedih. Yang sedih dulu sih, Sedih dulu. Oke, siap. Karena ya seorang pemimpin kan akan dimintai bertanggung jawabnya di akhirat nanti. Nah, apalagi seorang ketua umum, pemimpin. Maka dari itu memang agak berat ini. Di ranting pun saya sudah merasa berat, apalagi di tingkat daerah Kota Surakarta. Iya benar. Tapi terus belum ya nggak tahu lah nanti bagaimana kedepannya, saya nggak tahu. Nah itu belum kebusan. Nah itu ya. Terus kemudian senangnya, alhamdulillah senangnya itu tadi usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi lelah saya, terus susah payah saya di PM, bisa jadi ketum sekarang. Gitu. Padahal banyak
saya pas jadi kader-kader yang sekarang jadi enggak Iya, cuma begini enggak. itu. Jadi dulu saya di kader, sekarang jadi ketua gitu. Siap. Jadi gitu. Kalau bahasa kasarnya dulu nyindilan saya pimpinan. Iya. Sip ya itu. Oke, siap. Ini Mas. Ini kan sudah jadi ketum ya Mas. Harapannya IPM Solo ini punya tagline apa nih Mas? Nah, sebenarnya ini sudah turun-temurun. Jadi Apa itu? dari kalau nggak salah namanya kepemimpinannya Mas Husen, kaum Bakol sama Hasan, terus terakhir saya ini pelajar bergerak. Oh, pelajar bergerak. Nah, Apa ini Mas kok bisa pelajar Pelajar bergerak? bergerak sendiri itu pelajar, karena kita khususnya kan di pelajar IPM, terus bergerak. Nah, menurut saya nih agak menantang juga pelajar bergerak. Bagaimana para pelajar khususnya menyikapi fenomena zaman sekarang di era globalisasi, Sini ya. era zaman 4.0 milenial, di mana para pelajar itu mendapatkan banyak hal tantangan, baik di segi kultur, budaya, Benar. pemikiran, agama juga. Nah, itu. Nah, jadi yang dimaksudkan dari pelajar bergerak dari PM sendiri, ada suatu kebijakan-kebijakan yang nantinya yang relevan untuk pelajar bergerak yang akan menentang semua tantangan pelajar yang sekarang ini di era milenial ini. Siap. Jadi itu garis besarnya seperti pelajar itu. bergerak. Oh, Tagline gitu. IPM Solo. Nah, itu. Oke, siap. Ini Mas, ada tanya lagi nih. Dengar-dengar muktamar ini kan yang Muhammadiyah. Ini kita bahas muktamar. Muktamar. Insya Allah muktamar mau di Solo nih, di UMS. Nah, Muktamar Muhammadiyah ya itu. Muktamar Muhammadiyah. Gara-gara ada pandemi, akhirnya kan ditunda sampai Desember kalau salah. Nah, dengar-dengar juga muktamar IPM yang sebelumnya di mana? Pekalongan. Di Purwokerto. Sebelumnya di Purwokerto kan dengar-dengar juga mundur juga ya. Otomatis mundur ya Muhammadiyah. Ini katanya mau ke Solo juga. Nah, ini gimana Mas? Itu. Iya. Jadi dampak pandemi ini menyeluruh dari segi ekonomi, pendidikan, organisasi terutama. Pun juga Muktamar Muhammadiyah sendiri yang awalnya itu bulan Juli 1 sampai 5 ditunda sampai Desember. Nah, terus kemudian dampak juga ke kita, ke IPM. Ke IPM. Jadi bulan bulan kemarin kalau salah, akhir Maret kemarin PWIPM Jateng kan PWIPM Jateng kan jadi tuan rumah Muktamar IPM ke 22. Nah, jadi awalnya itu kan di UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Setahu saya juga udah rektor UMP itu udah welcome. udah memfasilitasi udah sekian dana segini dan juga PDM Karas Banyumas itu juga udah terbuka untuk Muktamar IPM di UMP. Nah, terus juga memang saya pas mengikuti pleno diperluas via online itu Zoom itu PDIPM Jawa Tengah bersama PWIPM Jawa Tengah itu katanya Ketua Umum PWIPM Jawa Tengah itu sedikit ada bahasan kultural sama orang-orang PP. Nah, katanya ada 2 opsi pas bahasan kultural itu. Yang pertama, Muktamar IPM akan ditunda sampai pertengahan tahun 2021. Tahun depan berarti? Tahun depan, tapi pertengahan. Itu opsi yang pertama. Yang kedua, nanti Muktamar IPM akan dibarengkan dengan Muktamar Muhammadiyah di Solo, di UMS. Nah, itu kaget. Loh. Sampai di sini waduh gitu. Tapi gini, menurut saya sih gimana ya? Tanggapan saya tentang Muktamar Muhammadiyah Muktamar IPM di Solo, menurut saya jangan melepaskan sebuah kesempatan atau kepercayaan, karena kan tadi yang saya bilang tadi Muktamar IPM sudah difasilitasi sama UMP juga
Jadi kita itu udah tinggal enak. Oh, benar. Pun juga mendapatkan izin dari PDM itu ya agak-agak sulit juga karena sama orang tua kan kita harus nurut apa katanya gini kan kita juga harus nurut. Nah, saya rasa kan itu yang pertimbangan pertama. Kemudian yang kedua, kalau muktamar IPM di Solo kan muktamar Muhammadiyah kan juga di Solo. Dan saya kan juga ikut panitia lokal di PDM Solo. Otomatis saya juga tahu sedikit tentang informasi perkembangan muktamar Muhammadiyah di Solo. Nah, persiapan. Padahal seluruh aum di Solo Raya itu udah dipakai sama muktamar Muhammadiyah. Apalagi di Solo udah penuh. Di aum-aum sekolah-sekolah, panti itu udah dipakai semua sama muktamar Muhammadiyah. Nah, terus nanti kalau kita mau muktamar IPM di Solo, nanti kita dapat apa nanti muktamar IPM di Solo? Saya kan gitu. Bener. Pun juga kegiatan PW itu udah banyak di Solo Raya. Oh iya benar. Nah, jadi pertimbangannya PDM itu memang agak susah. Kalau menerima hal seperti itu. Jadi ya menurut saya sih tetaplah kembali ke kesepakatan awal, tetap di UMP karena sudah dikasih beberapa fasilitas yang sangat luar biasa. Kita tinggal main aja kan gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Mas. Kan tadi kita pembahasan tentang muktamar nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Agenda terbesar IPM Solo apa ini? Agenda terbesar IPM Solo. Yang biasa. Menurut saya semua itu agenda terbesar. Wah, siap. Semua besar. Iya, siap. Nggak ada yang kecil. Tapi kalau dekat-dekat ini ada lah. Sebenarnya ada ada 4 kalau salah. Yang pertama di bulan ini itu ada 2 kegiatan terus karena ada corona ini kemudian di cancel di tahun depan. Terus juga nanti ini yang agak urgent, yang lebih urgent daripada 2 kegiatan tadi. Itu ada namanya fortasi dan juga lokasi. Oke. Nah, itu. Apa ya Mas bedanya fortasi sama lokasi? Nah, sebenarnya lokasi itu tetap sama. Fortasi itu tetap sama. Dari yang sebelumnya. Fortasi itu penyampaian materi. Perkenalan IPM. Nah, itu langkah awal kita, perkaderan kita. Terjun langsung ke ranting-ranting. Nah, terus kemudian lokasi. Nah, lokasi ini agak berbeda. Ini sudah ada di tahun sebelumnya pas di Makassar. Itu bedanya kan dulu fortasi dan torseni. Itu fortasi dan juga torseni ada lomba. Lomba. Jadi dulu fortasi dari pengenalan sampai lomba itu jadi satu semua. Namanya juga jadi satu. Nah, terus tahun kemarin di lombanya tahun kemarin kan sebelum pas tahun pertama di Mas Hasan itu kan lombanya itu hanya di Muhammadiyah saja, SMP, SMA, Muhammadiyah Kota Surakarta. Tapi di lokasi ini agak berbeda. Jadi bedanya itu lokasi ini kita juga mengundang dari SMP, SMA negeri juga. Oh, berarti nggak Muhammadiyah toh? Nah, nggak cuma di Muhammadiyah aja. Jadi bedanya itu ya dari tahun kemarin sama ini. Ya itu. Terus juga di penamaan agak diumumkan lagi. Ini Mas, kok bisa lokasi? Jadi itu tadi lokasi kan lebih diumumkan. Terus lokasi kan sebenarnya hanya singkatan saja. Singkatan. Lomba olahraga kreasi dan seni. Oh iya, siap. Nah, itu kan udah menyeluruh. Bener, udah menyeluruh. Udah umum ya Mas. Iya. Ini Mas, ada pertanyaan lagi. Di periode ini apa inovasi yang akan dibawa ke depan, yang akan dibangun? Jadi agak mengetes ini. Oke. Sebenarnya baru sedikit karena pertanggal 1 Februari kemarin baru dilantik. Hanya beberapa aja. Yang sudah kan tadi kemarin cuma TM1 sama sekap itu tadi. Nah, tapi ada beberapa yang udah jalan. Lupa. Ini salah satu inovasi. Karena saya rasa juga
ada sebuah inovasi di logo IPM Solo khususnya. Dari bentuk keris kan identik dengan Solo. Bener. Bahkan sampai membangun museum keris itu di dekat Sriwedari. Sriwedari. Oh iya, benar. Terus jembatan di dekat Terminal Tirtonadi. Yang mau kenusuan itu. Itu. Iya benar. Nah, keris. Dan juga dengan Solo ya. Dan juga logo lokasi tahun kemarin juga dari keris. Dari keris. Oh gitu. Maka ya udahlah, lanjutkan. Kita inovasi logo sendiri di IPM. Jadi kalau ada kabar atau berita itu kalau melihat logo ini, ini pasti udah IPM Solo. Nah, udah tahu. Ya, jadi Iris tadi menurut saya juga dari PD IPM Jawa Tengah itu baru Solo kayaknya. Oke, siap. Kalau memang nggak tahu ya, jadi itu memang kekurangan saya untuk mendapatkan berita. Jadi nggak tahu sih. Tapi untuk kalau Solo Raya malah jelas. Nah itu ada keris. Nah itu salah satu. Mantap. Kecil sih itu, cuma main di desain aja. Nah itu logo. Terus kalau di segi gerakan ya, kalau di segi gerakan sih ada di bidang-bidang. Setiap bidang itu ada inovasi tersendiri. Itu ada namanya diskusi dari PIP, dari PIP diskusi senja itu. Nah, namanya diskusi senja. Iya, benar. Enggak. Sebelumnya kan enggak ada loh. Itu. Ini enggak ada. Di situ nanti diskusi-diskusi kecil-kecilan. Tapi itu terus berlanjut. Terus dirutinkan. Benar. Baik di para pimpinan kita PDIPM dan juga di ranting juga. Nah, kalau diskusi senja itu tujuannya buat siapa? Ya kita semua. Oh, berarti daerah sama kita daerah juga, kader juga. Oh, gitu, mantap. Terus juga ada lagi Bangku Amadalan. Dari bidang mana itu? Itu advokasi. Oh, advokasi. Gimana? Terus nama Bangku Amadalan. Ya itu tekniknya kayak diskusi senja. Tapi di diskusi Amadalan nanti outputnya ada beberapa yang kemudian kan dari advokasi loh. Nah, jadi pelajar itu harus memang ada 4 P kan tuh, pembelajaran, pencerdasan, terus pembebasan sama pengajaran kalau nggak salah. Oh iya benar. Kalau nggak salah itu ya. Kalau coba nanti dikoreksi ya. Benar. Nah itu, jadi Bangku Amadalan itu nanti yang diharapkan memaknai benar-benar 4P itu tadi. Oh gitu. Ada lagi nih. Terus ada, juga di perkaderan namanya, ya itu untuk tagline sendiri dari perkaderan. Oke. Itu namanya perkaderan. Perkaderan berseri. Nah karena kan kalau tekniknya Solo kan Solo berseri. Iya. Nah ini perkaderan berseri. Kok bisa perkaderan berseri? Nah jadi perkaderan berseri itu kan sebenarnya juga salah satu pemicunya dari tagline perkaderannya PWIPM Jawa Tengah. Perkaderan mengembirakan. Jadi nggak usah terlalu perkaderan berseri, nggak terlalu formal. Nah jadi sesuai dengan keadaan kita masing-masing, bagaimana memahamkan sebenarnya IPM itu seperti apa. Nah itu lewat perkaderan berseri itu ya. Nah jadi nggak usah terlalu kaku dengan administratif yang sudah ada itu. Gitu. Ada lagi Mas? Terus nanti di KDI juga sebelumnya di periode pembinaan sebelumnya juga belum ada konten-konten tuh. Nanti akan diadakan konten seperti kayak tausiah tanya jawab. Kayak ini juga nih. Nah, kita ini. Terus bentar nanti. Terus podcast collab sama PIP kan. Nah, itu. Siap. Jadi dari kita punya podcast. Isinya itu ada lagu Mars IPM, ngaji, nanti mungkin surah-surah pendek. Nanti kalau bisa ini juga kita upload. Jadi nanti juga anak yang dari nanti mungkin pengen mengirimkan juga bisa. Bisa banget, mau kultum, mau puisi, motivasi, orasi. Orasi bukan ranah kita itu. Bukan ranah kita. Ya, pelajar.
ampun. Nah, itu sih. Terus kemudian nah nih salah satu aja ini agak lupa. Hampir lupa. Namanya Ocean Dikdaya ini. Oh, jadi daya. Oke. Ocean Dikdaya ini juga dari PIP. Iya. Seperti macam podcast juga. Podcast. Tapi langsung kayak gini. Nanti ada video sama suara tadi. Nah, sama Siap. suara. Tapi sebenarnya kalau Ocean Dikdaya ini dari asal usulnya dari saya. Oke. Ya. Namanya. Oke, Namanya siap. dari saya sih namanya. Siap. Nyumbang nama Ocean Dikdaya karena apa? Ocean kan Ocean ya itu ini obrolan itu bukan ocean burung ya. Kalau ocean burung kan itu. Iya, benar. Nah, terus Dikdaya. Nah, Dikdaya itu Sakti. agak ya itu maknanya, tapi Maknanya. filosofisnya menurut saya itu mendalam banget. Oke, siap. Mendalam banget. Iya. Udah sakti, terus wibawa, kemudian bermakna. Oh. Nah, jadi yang harapkan itu dalam Ocean Dikdaya ini nggak semata-mata hanya ocean biasa Nggak hanya yang ngomong obrolan, kosong, nah itu, tapi juga siap. bermakna itu. Bermanfaat juga. Bermanfaat, mengedukasi teman-teman yang lainnya. Bisa memotivasi ya. Gitu. Benar. Gitu. Kemudian di organisasi nanti juga ada penertiban administrasi di ranting-ranting kan banyak yang belum paham administrasi yang di ranting-ranting itu, apalagi kan di tingkat ranting kan masih awam juga. Nah, itu beberapa masih sedikit sih, juga banyak yang belum terrealisasi. Gitu. Ada lagi ya, Mas? Mungkin gitu. Di Hasbo, hampir lupa saking banyaknya. Enggak deh, masih sedikit. Di Hasbo, nah nanti insya Allah sebenarnya juga udah ada di Anggita bulan ini, lagi-lagi ke corona, jadi ditunda. Nah, nanti ada KPM, tapi ini nanti istimewa KPM-nya kan dulu kan cuma tingkat SMP sama SMA. Nah, tapi di sini diikutkan SD juga diikutkan. Oh, SD diikutkan. Jadi di situ pengenalan berarti. Masa-masa pengenalan anak-anak SD itu IPM. Kan SD kan belum ada IPM. Belum tahu juga IPM apa. Nah, jadi itu tadi yang KPM. Terus ada lagi ya, Bu. Namanya ngaji budaya. Ngaji tapi budaya. Oke, siap. Gimana itu Mas, ngaji budaya? Ngaji budaya itu jadi gini. Jadi pelajar-pelajar Muhammadiyah khususnya se-Surakarta itu juga mengetahui budaya-budaya yang ada di Solo, latar belakangnya, kulturnya, terus filosofis kok ada keraton ini, ada keraton ini. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi bangga dengan apa yang dia punya, kearifan lokalnya itu bahasanya gitu ya. Itu udah ngelotok loh di sini. Jadi siap. Ada peribahasan yang sekarang itu wong Jawa ilang Jawane. Nah, itu. Berarti ini mau mengembalikan. Oke, siap. Mengembalikan dari wong Jawa ilang Jawane itu. Udah direalisasikan. Nah, itu kemarin pas sekat. Pas sekat dari bidang perkaderan itu diisi dari ngaji budaya itu. Dari Asbu itu. Terus diisi dari insyaallah alhamdulillah dari PWIPM Jateng. Anggota dari PWIPM Jateng itu Taufik Hasan. Sekretaris bidang Asbu. Asbu PWIPM Jateng. Yang kemarin kita udah gitu. Iya. Diam-diam naik. Parah ya. Benar. Itu ya Mas ya. Oke, lanjut Mas. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dalam kondisi pandemi corona seperti ini ya, bagaimana IPM Solo menyikapinya? Ya, memang yang sulit. Yang saya katakan tadi di awal, nggak cuma di segi ekonomi, pendidikan, organisasi kan juga ikut terkena. Semua. Saya rasa semua. Kita jadi jarang ngumpul. Jadi, nah itu apalagi ada social distancing itu kan. Nah, itu kan bukan kita banget. Ini kita ngeyel. Nah, apa? Sedikit nyelang berkarya. Oh iya, gitu. Oke, siap. Nah, jadi gitu. Jadi alternatif kita sedikit diskusi seperti teman-teman yang melakukan itu diskusi via online. Udah berapa? Kemarin ada
RIP ya. RIP. Nah, itu baru lagi juga. RIP bukan mati ya. Bukan mati, aku dulu juga apa namanya nyangkanya loh. RIP. Bela sungkawa ini ya loh. Ternyata bukan, ada kepanjangannya. Ruang intelek pelajar. Okay. Nah, itu nanti ada part-partnya juga. Part-part. Terus juga ada diskusi budaya, tapi ini beda dari ngaji budaya tadi. Beda Mas? Beda. Bedanya apa? Karena diskusi budaya kan via online tadi. Tapi teknisnya agak sama sih. Oh, gitu. Nanti dipahamkan budaya-budaya di Solo. Gitu. Terus ya hanya sekedar diskusi dulu, dan juga ini juga salah satu alternatif kita, tetap walaupun di tengah-tengah keadaan seperti ini tetap berkarya. Tetap bergerak. Iya. Tadi belajar bergerak. Oke, siap. Itu. Benar. Oke, itu kan ada pertanyaan selanjutnya nih Mas. Terakhir. Harapan IPM Solo ke depannya secara pribadi. Nah, jadi masih awang-awang ya ini. Oh iya, benar. Jadi harapan saya nanti IPM Solo nanti mungkin setelah saya harapkan tetap terus memperbaiki diri dari IPM Solo itu sendiri, karena memang apa namanya ya, sekarang era disrupsi kacau seperti ini. Nah, jadi memang satu tantangan yang berat bagi kita semuanya. Yang saya harapkan nanti teman-teman di sini, yang pertama itu banyak dapat pengalaman di sini. Jadi IPM ini menjadi suatu wadah untuk pelajar-pelajar Muhammadiyah, khususnya umumnya pelajar Surakarta, dalam kebaikan. Nah, dan juga harapan saya nanti IPM ke depan terus berinovasi untuk apa namanya pelajar-pelajar se-Surakarta, bahkan se-Indonesia. Nah, itu terkait tentang tantangan zaman sekarang. Gitu. Jadi tidak hanya ngaji, diskusi, tapi di dalam diskusi ngaji itu juga bisa menjawab tantangan tersebut. Bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Dan juga bisa di organisasi ya, umumnya itu menambahkan kedewasaan kita. Jadi kita di organisasi itu lebih cepat mendewasakan secara mental. Gitu. Nah, jadi beda. Teman saya itu kalau nggak belajar diskusi itu memang belajar organisasi itu memang agak beda. Terbukti yang sekarang saya kuliah itu kan jurusan TI itu kan. TI itu ngadepnya itu komputer terus. Bedanya organisasi. Beda organisasi ngomong, ngoceh, gerak sana sini ya. Iya, mau coba buku. Saya mau coba buku itu agak beda memang. Iya, jadi saya harapkan tetap di sini sebagai wadah untuk berkarya, berinovasi. Benar. Nah, itu. Itu Mas. Itu kan pertanyaan terakhir. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman pelajar Solo Indonesia. Jadi terakhir saya untuk teman-teman semua pelajar khususnya apalagi di masa-masa pandemi ini ya, corona ini, saya yakin juga teman-teman semua di rumah sudah merasa sangat jenuh sekali dan lelah dengan tugas-tugas atau UTS dan ujian dan berbagai itu, sangat membuat kita kesal dan ingin berteriak kan gitu sekencang-kencangnya. Jadi hanya sedikit berpesan, walaupun kita di tengah-tengah wabah seperti ini, kita harus tetap bisa berkarya. Benar. Di dalam rumah, saya rasa di rumah juga dapat banyak berkreasi. Mungkin kita bisa buat seperti kayak tulisan, kita nulis, terus baca buku itu. Walaupun kita nggak sekolah gitu, tapi tetap baca itu tetap lanjut.
Kalau bingung mau baca apa di sini Nah, banyak ini. monggo silahkan, ini banyak buku. Banyak buku ini sudah Hmm. terpinjam di mana-mana. Nah, terus juga apa namanya untuk pandemi ini semoga juga cepat berlalu, Bener. cepat Amin, kembali amin. kembali normal seperti semula dan kita bisa kumpul bersama-sama. Jujur ya, ini saya sangat ingin mengadakan kegiatan karena apa, di kegiatan nanti kita bisa dapat kumpul-kumpul bersama lagi. Kangen ya. Nah, kangen aku. Nah, kangen Jani. Nah, dari itu tetap berkreasi di rumah, Siap. berkarya di rumah. Nah, itu. Dan juga bentar lagi kan juga Ramadan kan. Ramadan. Nah, Ramadan sedikit ucapan ya. Jadi saya pribadi selaku Ketua Umum PDIPM Kota Surakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah, dan semoga nanti Ramadan kali ini nggak sepi-sepi amat. Iya, bener. Yang apa yang kita bayangkan, jadi tetap istiqomah dalam amal, karena memang di bulan Ramadan itu subur-suburnya amal, Oke, siap. pahala juga Pahala. karena dilipat gandakan 10 kali. Nah, itu jadi saya berpesan tetap istiqomah dalam kebaikan dan juga terus berkarya. Oke, Jadi siap. itu. Itu Mas. Oke, mungkin itu itu saja teman-teman obrolan kita sama Mas Ilham selaku Ketua Umum. Mungkin apa yang disampaikan Mas Ilham, obrolan kita pada hari ini itu bisa apa namanya, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa kita menjadi motivasi. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen lanjutnya bagaimana, bisa subscribe YouTube kita sama like. Mungkin kalau bisa komen, mau tanya tentang Mas Ilham mungkin bisa komen di YouTube kita. Nah, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.